Ya, kok bisa tengah-tengah kesibukan masih tetap ngapal Quran gimana? Warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa nikmatnya sedekah, insya Allah banyak Banyak berkah. Amin. Pemirsa, dalam kehidupan itu kita harus banyak-banyak mencari dan berbuat kebaikan ya. Bukan hanya berbuat kebaikan kepada sesama, tapi juga berbuat kebaikan dalam mencari rezeki. Allahu Jadi rezeki Akbar. yang halal dicari dengan cara yang baik, dengan penuh kebaikan. Hari ini alhamdulillah bintang tamu kita ya, beliau ini banyak banget memberikan manfaat dan juga menolong orang lain. Pasti kita pengen dong kayak gitu, Pak. Iya Iya benar. dong. Setidaknya nggak nyusahin orang lah gitu, nggak Iya. nyakitin orang. Kalau emang nggak bisa nolong, ya udah nggak usah nyakitin orang gitu. Subhanallah, doain orang. Heeh. Oke, langsung aja kita sapa bintang tamunya, Pak. Baik ya, kita sapa ini. Manggilnya apa saya ya? Ibu Welly aja. Ibu Welly, Ibu Welly. Masya Allah. Ibu Welly ini alumni UI tahun 80 udah kuliah. Wih. Papa baru SD. Iya, dan kemudian luar biasa pengalamannya. Ya nanti beliau cerita sendiri ya. Nah tapi yang paling amazing buat Papa nih, Kak Wirda, Kak Kumi, dan pemirsa, di tengah kesibukannya dan usia juga berbeda dengan Kak Wirda dan Kak Kumi, tapi beliau, Masya Allah, berjuang juga di tahfiz Quran, ngapalin Quran. Udah 5 juz katanya ya. Masya Allah. 2 di depan, 3 di belakang. Insya Allah 30 juz sempurna, amin. Amin. Ya, kok bisa tengah-tengah kesibukan masih tetap ngapal Quran gimana? Jadi kalau sambil nunggu sidang atau dalam perjalanan itu baca sambil murajaah gitu. Itu ya, Iya. sidang di pengadilan. Iya, kan nunggu hakim, nunggu giliran dipanggil. Gitu. Sebenarnya sih kalau mau bisa aja gitu ya, pasti ada Iya. kesempatan aja ya. Iya. Cuma orang banyak yang nggak mau ngapal Quran kali gitu ya. Iya, jadi menghindari maksudnya ngobrol-ngobrol atau yang nggak penting-penting lah gitu. Iya sih, lebih baik baca Quran gitu ya. Iya, Allah. dan jadi ini juga jadi tausiah buat diri sendiri kan, misalnya wasta'inu bisabri wassalah. Jadi Iya, ketika lagi siap. ada masalah, oh iya sabar dan sama sholat. sholat. Gitu. Kan banyak ayat-ayat Allah yang menjadi nasihat buat kita. Iya, tukum. Oh, Bude, manggilnya Bude. Oke pemirsa, kita coba gali apa yang bisa disampaikan oleh Bu Welly. Bu Welly, apa nih bisa diceritakan ke pemirsa? Oh ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustadz, awalnya itu saya dulu waktu kecil memang saya anak Priok lah. Sampai sekarang ini saya Widih. tinggal di Priok. Anak Priok. Saya anak Priok, dan di Priok itu saya sama papa kan kapten kapal. Zaman dulu itu kadang-kadang papa nggak bisa kirim uang gitu. Nah itu kita jualan es Mambo gitu. Dan bantu mama, jadi naruh ke warung-warung. Iya. Naruh ke warung-warung. Terus kadang-kadang nggak dikirim uang gitu sama papa. Saya datang ke kantor pelayaran, terus kata mereka belum ada uangnya Bu. Nah zaman dulu kan kita nggak bisa transfer atau handphone gitu ya. Ya udah akhirnya kita usaha apalah untuk bisa hidup dan buat untuk jajan. kuliah. Jajan kuliah. Kuliah juga berarti udah biaya sendiri zaman dulu. Alhamdulillah saya dapat beasiswa Super Semar. Oh. Dan zaman saya tuh dulu baru 30.000 sih satu semester zaman dulu ya. Iya. Dan alhamdulillah 30.000 itu ya bisa cukup buat kuliah. Buat macam-macam. Iya, gitu. Nah lalu saya lulus dari Fakultas Hukum, saya nggak langsung Jadi lawyer. karena saya melihat beberapa teman juga yang di LBH gitu, yang mereka bantu duafa itu agak sulit memang memperjuangkan keadilan gitu. Sehingga saya pikir, udah deh saya jadi bekerja saja di bagian jadi personalia waktu itu. Lulus dari UI, Fakultas Hukum, tidak langsung jadi lawyer, tapi jadi personalia dulu. Personalia di pabrik, jadi di pabrik perusahaan garment lah gitu, ekspor. Nah itu memang kita ketemu dengan banyak karyawan ya, ada ratusan, bisa 600. Nah itu banyak sekali permasalahannya. Nah itu membuat saya belajar melihat karakter manusia gitu, terus berusaha membantu kesulitan-kesulitan mereka. Ada nggak pengalaman ngelihat orang kecil, orang lemah, kemudian itu menjadi sebuah trigger dari Bu Welly, oh saya harus bantu orang susah nih.
Saya harus Oh, bantu iya. orang kecil. Yang itu kemudian mengantar ibu jadi lawyer apa gimana? Oh, iya, jadi memang awalnya itu, tapi mungkin juga karakter ya. Dari kecil itu saya memang kalau jajan itu misalnya ada uang jajan, saya suka simpan. Terus ada tetangga-tetangga yang nggak mampu, saya suka bantu gitu. Jadi suka dari uang jajan. Atau kadang-kadang mama saya punya genteng yang nggak dipakai, itu saya suka sumbangkan gitu. Oh, Jadi entah macam-macam dah, pokoknya saya yang bisa saya kasih tuh saya suka memberi. Jadi emang dari kecil ya? Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dari situ. ya ini pemirsa ya, Kak Kumi, Kak Wirda ya, dan teman-teman semua yang pada punya anak. Emang anak nih dari kecil nih harus dibawa kepada mental, attitude, perilaku, kebiasaan yang baik gitu. Dan saya sering memberi motivasi kepada diri saya, nggak bakalan susah loh Sof, gitu saya bilang kepada diri saya, nyari duit. Nggak bakal susah lo kemudian nyari pertolongan. Lo nggak bakal susah nyari bantuan. Lo nggak bakal susah nyari rizki. Lo nggak bakal susah hidup seneng tuh nggak bakalan susah. Bisa. Gimana caranya? Lo pengen punya duit. Lo kasih duit sama yang lain. Lo pengen dapet apa? Bantuan dan pertolongan. Bantu dan nolong orang lain. Iya. Terus kalau ada orang bilang susah Ustaz nyari rezeki sekarang, enggak susah. Rezeki itu di mana-mana dibuka oleh Allah. Ya, lewat apa? Kita fokusnya jangan nyari rezeki buat kita, tapi bagi rezeki buat orang. Ya, in tansurullaha yansurkum. Kalau kau menolong agamanya Allah, yakni menolong siapa yang disuruh oleh Allah untuk ditolong, kita akan ditolong oleh Allah. Iya. Dan kemudian ada lagi riwayat lain bahwa rezeki kita itu ya itu bidu'afaikum. Rezeki kita itu ada di posisi mereka-mereka yang lemah. Mereka-mereka yang nggak punya, mereka-mereka yang kecil. Jadi jangan bilang nyari kerjaan susah, nyari usaha susah. Orang miskin tuh di mana-mana gitu. Bantu mereka, kerjaan dapat, usaha dapat gitu. Susah Ustaz, sekarang jualan apa aja susah. Nggak susah. Nggak susah. Rezeki itu ada di mana-mana. Bantu mereka-mereka yang kelaparan, yang nggak punya duit. Nah, Bu Eli ini pernah katanya gitu ya, dengan izin Allah bantu urusan apa pajak apa-apa gitu. Kemudian tuh juga menjadi jalan rezeki yang terbuka. Iya, betul. Terus kemudian bantu apa lagi? Perceraian gitu Sengketa tanah ya. Iya, sengketa Wih, tanah. demen tuh kalau sengketa tanah tuh. Gede ininya. Sengketa tanah. Yang tadinya saya juga kan kalau lawyer ini juga sebenarnya ada spesialisasinya kayak Oke, dokter ya. Iya. Awalnya juga saya tidak fokus pada sengketa tanah gitu tadi. Sama kayak dokter juga kan, jadi saya juga ya general lah gitu. Umum lah gitu ya, Umum, apa aja ya. Nah terus ternyata memang jadi itu memang tidak sengaja ya Ustadz. Jadi ada saudara jauh itu anaknya sakit muntah darah. Waktu itu zaman belum ada BPJS. Itu dia telepon mama saya minta dibantu 5 juta. Saya nggak ada uang waktu itu. Akhirnya saya pinjam dengan teman, pinjam 5 juta. Saya transfer ke dia. Itu anaknya dibawa ke rumah sakit di Opname gitu. Itu 3 bulan. Jadi saya selama ini juga lagi ngurusin tanah, tapi tanah ini nggak laku. Jadi udah tawarin ke agen-agen, jelek Bu tanahnya itu di gang gitu, nggak bisa lah, susah lah kami kata dia gitu. Nggak bagus posisinya. Nggak bagus posisinya. Nah udah saya tapi nggak lama. Jadi bersamaan saya transfer 5 juta. 3 bulan kemudian itu dalam waktu sepekan itu ada yang ngeliat tanah itu dari jauh, dari luar. Dia tidak pernah masuk. Jadi dia biasanya kalau orang membeli tanah kan dia masuk dulu. Iya. Ini dia nggak masuk, udah yang dari luar. Dan ini perusahaan Jepang. Waduh, subhanallah. Itu Jepang itu biasanya teliti kan. Nah ini terus dia langsung bilang, kami mau. Dari tanggal 21 Juli 2014 itu kami mau dengan tanah ini. Tolong Ibu Weli buka pagernya kata dia. Tapi saya belum bisa buka waktu itu karena waktu itu ada yang menguasai tanah itu. Lalu saya dalam 3 hari kemudian tanggal 24 Juli dia bayar 5 miliar. Waduh. Uang DP. Dia udah setuju dengan harga 80 miliar. Woi. Dia langsung bayar 5 miliar. Ini nggak lewat agen, nggak lewat apa ya? Enggak.
Masya Allah, agennya Allah aja ya. Iya, dengan bayar Allah. sama yang Dari tadi 5 susah 5 juta itu tadi ya. dapat 5 miliar. Waduh. Itu 1000 kali ya. Aduh, Kalau bener. dibilang, Masya Allah itu 1000 kali. Bukan Jadi, 10 kali ya? Iya, Bukan 1000. 700 kali ya? 1000 kali ya? Dan nggak ada iklan. Saya nggak pasang iklan Ya sama sekali. Allah, Tidak ada iklan. Karena itu sama bener-bener sekali tidak ada Allah iklan. aja ya. Hanya Allah. Itu disebut keajaiban sedekah itu memang luar biasa. Kalau diceritain panjang, banyak sekali keajaiban itu yang selama ini saya nikmati gitu, subhanallah. Allah, bener loh pemirsa. Kemarin kapan tuh saya ketemu orang yang kerja 28 tahun. 28 tahun kerja. Terus pengen banget jadi pengusaha gitu, mengingat usia juga. Terus gimana caranya ya? Terus dengar ceramah saya. Katanya begini, kata si Ustadz, nggak usah tahu gimana caranya, sedekah aja gitu. Ntar dibukain jalannya. Bener tuh. Benar. Dia punya tabungan, disedekahin aja. Bayangin saudara, tabungan sekian puluh tahun. Dikasih saja sama orang lain. Pokoknya gimana cara terserah lah. Wasilah jualan kopi sama pisang doang. Ya ini teman-teman ya, ada Rosi dari Malang, Endang dari Bengkulu, Nahar dari Malang juga, Supinto dari Bengkulu juga. Oh ini Malang dan Bengkulu ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini wasilah cuman kopi sama pisang doang, pendapatannya berapa coba? Waduh, nanti kita terusin setelah yang satu ini. Iya, tetap di Nikmat ya sedekah. Insya Allah Insya Allah banyak banyak berkah.